selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai misteri besar peradaban Mesir kuno. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Peradaban Mesir kuno memang sering membuat banyak orang kagum sekaligus penasaran. Bagaimana arsitekturnya yang megah dan kehidupan Timur Tengah yang eksotis menjadi alasan mengapa peradaban ini begitu menarik perhatian. Dan tidak hanya itu saja, kerajaan kuno ini juga memiliki begitu banyak misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Mungkin juga karena misteri-misteri inilah banyak ilmuwan yang berusaha keras untuk menguak misteri di balik peradaban Mesir kuno. Yang pertama, hilangnya Nefertiti. Nefertiti adalah seorang istri dari Firaun Akhenaten yang berkuasa sejak tahun 1353 hingga 1336 sebelum Masehi. Ia juga merupakan seorang sosok misterius dari Mesir kuno yang tidak diketahui asal-usulnya dan terkenal dengan kecantikannya yang sangat luar biasa. Nefertiti akhirnya dikenal sebagai pemimpin Nil dan dianggap sebagai putri dewa-dewa karena berhasil meraih kekuasaan dan pengaruh yang setara dengan suaminya. Namun pada masa kepemimpinan Akhenaten di tahun ke-12, namanya tiba-tiba hilang begitu saja dari catatan sejarah. Bahkan mumi Nefertiti juga belum pernah ditemukan. Dan hal ini semakin membuat ilmuwan Mesir semakin bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Nefertiti tersebut. Yang selanjutnya adalah batu kaca pasir laut. Sebuah batu permataannya berwarna kuning kehijauan ditemukan di salah satu kalung Firaun Tutankhamun pada tahun 1996. Batu tersebut diukir dalam bentuk kumbang skarab dan dibuat dari kaca pasir laut atau juga dikenal sebagai kaca gurun Libya. Bahan aneh ini hanya bisa ditemukan di wilayah utara Sahara. Meski banyak teori yang bermunculan, asal-muasal dari sifat kaca ini masih terus membuat para ilmuwan bingung. Dan beberapa orang juga berpendapat bahwa gelas ini tercipta karena komet yang jatuh di gurun. Dan karena pasir hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1700 derajat Celcius. Meski begitu, tingkat kemurnian kaca inilah yang menimbulkan berbagai macam teori yang bermunculan, termasuk senjata pemusnah massal dan bahkan melibatkan alien. Yang selanjutnya adalah piramida yang hilang. Ada 3 buah piramida di Giza Necropolis. Piramida Giza adalah yang tertua dan terbesar di antaranya. Meski begitu, beberapa dokumen antik dari abad ke-18 membuktikan bahwa ada piramida keempat di kompleks tersebut. Menurut penjelajah Frederick Norden, piramida ini terbuat dari batu hitam yang sekeras granit. Struktur yang tidak biasa tersebut telah dibongkar di akhir tahun 1700-an dengan kondisi yang masih belum diketahui. Meski begitu, para arkeolog Mesir pada tahun 2008 menyebutkan bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa piramida misterius tersebut. Beberapa orang percaya bahwa piramida tersebut mungkin dibangun untuk Raja Menkauhor, tetapi belum ada bukti yang menguatkan pendapat tersebut. Yang selanjutnya, cahaya Dendera. Di bawah kuil Hathor di Dendera terdapat sebuah ruangan bawah tanah dengan dinding yang dihiasi oleh relief yang sangat aneh. Menurut ahli Mesir, relief tersebut menggambarkan pilar jet dan bunga teratai yang menelurkan ular. Meski begitu, objek tersebut terus membuat takjub karena beberapa orang melihat relief batu tersebut sebagai tabung bola lampu besar. Mereka percaya bahwa relief ini adalah bukti teknologi cahaya listrik Mesir kuno yang disebut dengan cahaya Dendera. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bahasnya pada beberapa video mendatang. Tetap subscribe di channel ini untuk menerima berbagai video misteri menarik terbaru setiap saatnya. Yang selanjutnya, membangun piramida. Salah satu debat terbesar tentang piramida adalah bagaimana manusia bisa membuat bangunan sebesar itu di zaman Mesir kuno. Masing-masing blok batu yang digunakan untuk membangun piramida memiliki berat mencapai 2,5 ton.
Dan beberapa batu granit di bagian dalam memiliki berat hingga 80 ton. Saat ini masyarakat percaya bahwa kotak-kotak batu tersebut dipotong manual dengan tangan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, kayu, dan perunggu. Dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan tentang cara yang digunakan untuk memindahkan batu sebesar dan seberat itu. Yang selanjutnya kota yang tenggelam, Heraklion. Selama berabad-abad, kota ini dianggap sebagai mitos belaka. Namun baru-baru ini Heraklion ditemukan di dekat Alexandria, 2,5 km dari pantai. Kota ini diperkirakan tenggelam oleh pasir dan air laut sekitar 1.200 tahun yang lalu, dan sekarang berada 10 meter di bawah laut. Kota ini telah beberapa kali disebutkan oleh ahli sejarah kuno seperti Herodotus dan legenda lainnya sejak abad ke-12 sebelum Masehi. Kota ini dikenal sebagai kota dengan kekayaan dan kebudayaan menakjubkan yang menghampar di delta Sungai Nil. Sementara para ilmuwan sekarang masih fokus dengan penemuan besar yang menunggu di kota ini, misteri tentang bagaimana kota ini tenggelam masih tidak diketahui. Misteri selanjutnya adalah obelisk yang belum selesai. Pada video ini sangat menarik, kita mengumpulkan berbagai misteri mengenai peradaban Mesir kuno. Di sebuah lokasi pertambangan kuno di dekat Aswan, terbaring sebuah batu yang sangat besar dan niatnya akan didirikan sebagai obelisk. Jika telah selesai, obelisk Aswan tersebut akan berdiri setinggi 42 meter dan berat 1.200 ton. Pembangunan obelisk ini diperintahkan oleh Hatshepsut 1508 sampai 14.058 sebelum Masehi. Dan diduga diukir dari bongkahan batu besar hanya dengan bantuan palu dan batu sederhana. Lalu yang terjadi adalah para pembangun tiba-tiba meninggalkan proyek ini begitu saja dan membiarkan bagian bawah obelisk masih menyatu dengan tanah. Banyak orang yang percaya bahwa proyek ini dihentikan tiba-tiba karena retakan yang muncul di batu. Namun sebagian yang lain percaya bahwa kerja mereka dihentikan paksa oleh sesuatu. Dengan ukuran 3 kali lebih besar dari obelisk lainnya yang ada saat ini, hanya sedikit pengungkit modern yang mampu mengangkat obelisk sebesar dan seberat itu. Dan hal tersebut yang masih menjadi misteri adalah bagaimana cara pembangun berencana mengangkat monumen tersebut jika sudah selesai. Misteri yang menarik selanjutnya adalah Akhenaten. Akhenaten adalah salah satu Fir'aun Mesir kuno yang paling terkenal serta sekaligus salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah. Kenyataan bahwa jasad dan makamnya yang tidak pernah ditemukan, serta kepribadiannya yang sangat tidak biasa telah membuat identitasnya diliputi misteri. Hal pertama yang menunjukkan keanehan penampilannya adalah patungnya yang digambarkan dengan wajah dan tengkorak yang memanjang, dan pinggul yang besar tanpa genital atau alat kelamin di patung yang berusia lebih tua. Berbagai teori berkembang untuk menjelaskan penampilan yang androgini seperti ini. Mulai dari mutasi genetis hingga kemungkinan ia adalah seorang wanita yang menyamar. Akhenaten mengubah bentuk seni yang berbeda dengan menunjukkan dirinya dalam tampilan yang lebih naturalistik bersama istrinya Nefertiti dan anak-anaknya. Ia juga menghapuskan kepercayaan politeisme kuno dan menggantikan sistem keagamaannya dengan menyembah satu dewa yaitu Aten atau dewa matahari. Yang sangat menarik selanjutnya adalah teka-teki Sphinx. Sphinx besar Giza adalah salah satu monumen yang paling dikenal di dunia. Namun asal-usulnya sendiri sebenarnya tidak pasti. Beberapa orang berpendapat bahwa patung tersebut mungkin dibuat oleh Fir'aun Khafra, meskipun tidak ada jejak atau bukti menunjukkan hal tersebut. Patung tersebut sebelumnya terkubur hingga setinggi leher dan penggalian baru dimulai di awal abad ke-15. Penggalian tersebut membuktikan adanya erosi besar akibat hujan yang turun terus-menerus di wilayah tersebut pada 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang percaya bahwa Sphinx, piramida Giza, dan Nil melambangkan Leo, Orion, dan galaksi Bima Sakti. Nama Yunaninya baru dikenal sekitar 2000 tahun yang lalu, namun nama asli dan fungsinya tidak diketahui sampai saat ini.
Yang terakhir dan tidak kalah menarik adalah misteri dalam piramida. Beberapa menyebutkan bahwa fungsi piramida sebagai tempat penyimpanan gandum, tapi fungsi aslinya telah menimbulkan perdebatan selama berabad-abad. Pandangan mainstream saat ini menganggap bahwa piramida berfungsi sebagai makam. Namun adanya saluran udara di piramida besar menimbulkan keraguan tentang fungsi tersebut. Pasalnya, ventilasi udara tidak akan dibutuhkan dalam sebuah makam. Bahkan beberapa di antaranya ditutupi dengan batu hitam dan perunggu. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita mengenai batu Rosetta? Batu Rosetta memiliki tinggi 1123 mm pada titik tertinggi dan lebar 757 mm atau 75 cm dan tebal 28 mm dan beratnya sekitar 760 kg. Memuat 3 inskripsi, yaitu tulisan teratas dalam hieroglif Mesir kuno dan yang kedua dalam aksara demotik Mesir dan yang ketiga dalam bahasa Yunani kuno. Permukaannya dihaluskan dan tulis-tulisannya diukir dengan lembut, lalu sisi-sisi batunya juga dihaluskan. Bangsa Mesir telah menggunakan skrip hieroglif selama hampir 3.500 tahun, dari 3.100 sebelum Masehi sampai akhir abad ke-4 Masehi. Kira-kira pada pergantian abad ke-3 Masehi, orang Mesir mulai menulis bahasa mereka dalam naskah yang terdiri dari alfabet Yunani, dalam tambahan 7 karakter yang berasal dari hieroglif. Bentuk bahasa ini kemudian dikenal sebagai Koptik, yang merupakan hasil penyerapan dari kata Yunani, Aiguptios. Pengetahuan tentang bagaimana membaca dan menulis naskah hieroglif yang mungkin hilang, segera setelah itu sudah digantikan dan tidak ada kunci untuk artinya ditemukan, sampai penemuan batu Rosetta. Dimulai dengan karya Thomas Young, seorang fisikawan Inggris, batu Rosetta ini olehnya diterjemahkan. Ia menunjukkan bahwa baik demotik maupun hieroglif merupakan tulisan yang erat kaitannya. Bagaimana menurut tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sama banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.